Yang kedua Pak Denny, kalau temen itu masih suka basa-basi. Tapi kalau sahabat itu apa adanya, nggak pernah basa-basi. Kayak saya punya temen di rumah Pak Denny, itu basa-basi banget. Setiap kita lewat depan rumahnya pasti disuruh mampir. Woi mampir. Pas kita udah duduk ditanya mau ngapain lu. Itu Padahal kan tadi dia yang nyuruh mampir. Menyakitkan ya itu Iya, ya. terus ditawarin makan, lu udah makan belum? No di dalam sendok. Bener kita ke dalam buka meja makan cuman ada sendok Pak Denny. Dia pikir kita limbat makan sendok. Dibengkokin kali Iya. mintanya. Dan yang ketiga adalah nggak terlalu perhatian. Ini temen nih biasanya nggak terlalu perhatian. Kalau sahabat tanpa diminta pun dia selalu perhatian. Pak Denny. Ngingetin makan malam, Iya. ngingetin buka puasa. Kemarin teman saya buka puasa, sahabat saya ini mah selalu ngingetin, Pit jangan lupa buka johor katanya. Hah? Gimana sih? Soalnya Kan kebiasaan saya maghrib. emang buka johor saya kebiasaannya. Lah teman yang baik kan selalu ngingetin kebiasaan temennya Pak Denny. Lu masih setengah hari Iya. puasanya. Kirain gua udah. Itu sahabat tapi alarm. Nah itu. Cipan, kalau Cipan gimana Cipan? Kalau misalnya kamu ditikung, pernah nggak mengalami itu waktu kamu SMP, SMA? Itu Pak Ame pemain musik. Tapi kan gak ditikung sama temen. Enggak dia yang. Gak kenal yang nikung. Tapi justru kalau buat saya punya perspektif lain. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup pasti ada yang terbaik. Justru ketika misalkan kita bahkan... Hei di gelas, nggak tuh malu nih Pak nih. Di Di gelas dulu Pak, kalau ada Nih, di gelasnya. gelas. Itulah teman Pak, selalu memperhatikan Pak Denny. Iya. Benar. Bener Meng. Enggak maksud Ngasih- saya sih ngasih tahu. kesian aja Pak. Iya. Dia minum udah kebiasaan di situ. Kadang-kadang Pak keran di musola dia ngangat. Saya suka miris Pak. Iya bener. Itu beda, itu bukan teman, namanya emang udah ngerasa kasihan banget. Iya. Ya, Silakan. Sebenarnya saya sudah membuat catatan, tadi yang masalah ditikung ya Pak ya. Iya. Justru saya bersyukur sih Pak, apalagi ketika masih pacaran kemudian saya ditikung. Iya. Saya benar. dikenalkan dengan ketidaksetiaan ketika saya belum melangkah ke jenjang yang lebih serius. Betul. Jadi menurut saya itu adalah sebuah anugerah walaupun ketika mengalami pasti Sakitnya rasanya ada. sakit. Betul. Tapi setelah kita bisa melewati itu, kita harus berpikir untung ditikungnya sebelum menikah. Jadi justru Cipan lebih berpikirnya bahwa Tuhan memberikan yang namanya langsung ketika saat kamu. Jadi dia adalah bukan orang yang terbaik. Dan Betul. teman kamu juga adalah bukan teman yang terbaik. Nah Sehingga- kita dibuka langsung dua hal Betul. sekaligus. Memang sakit tetapi itu justru seperti vaksin. Tapi bukan Yes. vaksin palsu. Baik, Ya bukan vaksin palsu. Kalau Oh iya, vaksin benar. palsu kan nggak ada gak efeknya. ada efeknya malah membahayakan. Betul. Vaksin nggak ada yang sakit Pak, kan ditetesin Pak. Kita lagi baik nih Pak nih. Iya. Dikasih vaksin ditetes Pak. Udahnya Kalau Pak Jaro itu- kan diguyur seember. Royal bener. Oke diguyur. Nah kalau pekerjaan gimana? Pernah nggak ditikung masalah pekerjaan? Sebenarnya definisi ditikung gimana? Misalnya nih, Nih, Saya ada yang nelpon cari Cipan, jangan saya aja. ya gitu. Cipan sedang pergi. Saya bisa MC ngelawak ngapain Iya. juga bisa. Kayak gitulah Pak misalnya. Jaro, oh nggak usah mau saya aja. Tuh, umpamanya Pak ya. Misalnya Umpamanya. kayak gitu. pokoknya yang namanya ditikung itu sebagai manusia pasti kita sakit hati Pak. Mm-mm. Tapi kalau misalnya itu sudah berulang sekali, aku masih mikir mungkin itu masih rezekinya si sahabat. Iya. Tapi kalau udah 2 kali, 3 kali, kita harus either introspeksi diri, kenapa setiap kali orang ditawarin sahabat kita, kalau lebih mau nerima sahabat kita, apa jangan-jangan kita secara kualitas juga kurang. Atau yang kedua ya kita berarti harus cari jalan, gimana caranya supaya orang kalau mau pakai kita langsung hubungin kita. Jangan lewat sahabat kita yang tukang nikung itu. Jadi kita buka di online gitu. Jadi kalau misalnya mau pakai kita, Ya misalkan lewat mau pakai online. saya, Ha-ha. langsung di Instagram saya atau sosial media saya tulis kontak Online. personnya. Ha. Jadi kesempatan untuk ditikung orang itu lebih kecil karena udah tahu oh kalau mau pakai Panda langsung nih ke nomor yang ini gitu. Yang saya mau tanya lagi adalah, Anda menghadapi teman seperti itu, Anda tinggalkan temannya atau Anda memberitahu ke temannya? Saya ajak ngomong kalau nggak bisa berubah saya tinggalin. Jadi masih ada proses dulu untuk memperbaiki diri ya. Maksudnya kalau Ya saya misalnya, kasih tahu, saya gebukin dikit baru saya tinggalin. oh itu kan kesel juga. Tetap keras deh. Iya. Enggak Pak, tapi maksudnya saya gini, kalau buat saya pribadi, kita tidak punya kewajiban untuk mengkompensasi kalau memang kita tidak cocok dengan orang itu. Untuk apa dipaksakan? Saya menderita, dia menderita. Iya. Jadi intinya kalau memang kita sudah merasa tidak cocok, kita berhak. Bukan musuhan ya Pak,
tapi kita jaga jarak. Jaga jarak ya. Jaga Kenal mah jarak. kenal tapi udahlah gitu ya. Ya. Kalau menurut Pak Jarwo pernah ngerasa ditikung nggak? Teman bagi saya Pak Denny, teman yang suka nikung itu ibarat musuh dalam selimut Pak Denny. Dong. Ya musuh dalam selimut. Tapi saya tidak takut Pak Denny. Karena saya pakai sarung. Hah? Nah ini Pak Denny, logikanya nggak jalan ini. Berarti musuh dalam sarung dong. Bukan musuh dalam selimut. Iya makanya. Anda nggak jalan ini. Dia Pak yang macet dia nih Tapi Pak. saya salut sama Anda. Ini Iya, Pak iya. Denny. Iya, iya. Karena pakai sarung ya. Tapi saya setuju dengan tadi apa dikatakan oleh si Marjuki, siapa tadi? David. Oh David. David Marjuki. Bahwa sahabat itu artinya orang yang dekat dengan Noah. Kalau teman itu dekat dengan Ahok Pak Denny. Sahabat Noah sama teman Ahok gitu Iya. maksudnya ya. Kalau sobat padi, kalau bala dewa. Bala Dewa, iya. Kalau Mulan teman tapi masjid Pak. Mesra. Aku punya Nah, teman, itu. teman jaipongan, dangduk, gitu. Ya, lanjut Pak. Pak itu bagus loh Pak. Apanya bagus? Ini saya yang mau dibikin bicara. Ini nih mau bicara. nih. Lagi Pak sekali lagi dong Enggak, Pak. udah. Udah Pak Jarwo mau ngomong nih, ada Ini tips. ada tips penting dari saya. Ya. Anda itu jangan mengalihkan situasi Pak Iya, Denny. iya, iya, jangan dialihkan ini nih. Tips agar tidak ditikung Pak Denny. 1, Berjalanlah di jalan yang becek atau licin. kenapa rencana ini nih? Sebentar, siapkan Anda untuk... Pak Jarwo percuma dari tadi nggak disorot sama kamera. Dari tadi nyorotin komeng. Lo lagi kameramen udah capek-capek ngomong nggak disorot. Suwe di penjara. Maaf menurut Diganti kameramen tadi ah. Pak Jarwo. Pak Jarwo yang lagi... Dia kan ngin- sentimen Pak Denny. Enggak, tadi kan soalnya komeng Saya lagi minum. ngomong ditikung. Tapi Iya. Pak Jarwo nggak melihat ada kemunafikan di Bang Komeng. Kenapa? Tadi Pak Jarwo langsung gelegek dari botol. Ha-ha. Dia negor Bapak sendiri tadi ngapain gelegek? Bapak tuang dulu di gelas tapi Bapak gelegek langsung. Ya, maksudnya dia kan, masuk iya gitu Indro, tapi minumnya tetap dari situ. Pak Jarwo kalau pengen disorot, sambil minum, sambil ngomong coba. Sambil itu. Kok lucu dia sih? Oke, tips. Ada manis-manisnya Pak. Iya, yang ada manis-manisnya gitu. Pak dia dibayar lebih ya Pak? Kalau ngomong gitu. Iya, Ya kalau lebih nggak bisa masuk dompet dong Pak. Ya sama semua duit rata. dikasih lebih. Ini yang pertama, tips untuk supaya tidak ditikung adalah Berjalan jalanlah di jalan yang becek atau yang dan licin. licin. Oke. Kenapa? Hubungannya apa ini? Supaya nggak bisa nikung. Kalau dia nikung dia bisa kepleset, bisa kebalik dia Pak. Nikung tuh gini nih Pak ya, bukan nyalip ya? Nikung. Udah nggak usah dibahas itu yang pertama. Oke. Yang kedua, Berjalanlah di lorong yang sempit. jalanlah di lorong yang sempit. Supaya dia nggak bisa nikung Pak Denny. Nyalip berarti ya. Oke. Yang ketiga, kita akan kembali berjalan. setelah yang satu ini. Berladang. Mengapa kita saling membenci, awalnya kita saling memberi, apa tak mungkin hati yang ini sudah cukup berarti, ataukah kita... Oh Tike adalah orang yang menjadi Salah sahabat satu Anda. orang yang tahu segala rahasia saya. Jadi waktu peristiwa Anda ribut dengan istri juga Tike tahu Tahu, itu. tahu. Kok saya tahu ya? Wah si Tike juga. Berarti Wah si si Tike. Tike berarti yang bilang. cerita itu. Benar-benar itu si Tike. Tapi dia Tike juga bilangnya sih ke aku, Kang tapi jangan dibilang-bilang lagi ya ke orang-orang. Si Tike. Tike ya. Tike, gitu, euy. Ah.